nanti dalam doa ini dipakai Tuhan luar biasa. Shalom. Ya kita datang-datang selalu ini ya, ngagetin ya. Shalom. Biar semangat nih. Ini orang lagi gitu ya. Ketemu lagi minggu lalu kita Minggu lalu siapa ya? Lupa ya. Kayaknya aku deh. Oh iya, apa enggak deh minggu lalu? Oh iya, aku. Iya. Nah, Kak Iga lagi. Ini lagi, ini orang lagi. Sudah tahu ya? Kalian sedang terhubung di dalam program Pena Pernak-pernik Anak Muda. Nah, sebelum kita mau lanjut nih ke acara selanjutnya, kita tentunya akan sudah mau habis aja acara selanjutnya. Acara yang akan kita bahas dong tentunya. Oh, dibahas temanya ya. Sebelum kita sharing temanya tentang tema, kita mau mengawalnya dengan doa. Oke, ayo kita berdoa. Sebelum ditunjuk, aku baru diri ya, mengajukan diri ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu sore hari ini, di mana kami boleh berkumpul di udara untuk membahas sebuah tema yang anak muda banget Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang beserta dengan kami setiap pembicaraan kami, biarlah itu boleh membuat kami saling kuat di dalam Engkau, membuat kami semakin terbangun di dalam Engkau. Kami serahkan mulai dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sore-sore gini capek ya Kak ya, rasanya pengen pulang. Iya. Tapi pernah nggak sih lupa jalan pulang? Pernah nggak ya? Pernah kayak dulu baru pindah rumah gitu kan, terus kayak muter-muter gitu loh. Kalau kayak Iga sendiri nih.
Oh. Oh ya. Tapi masuk gak suara kita? Dari tadi belum masuk. Oh baiklah. Oke. Tapi udah denger. Ya baiklah. Oke, shalom. Maaf ya buat para bintang Tuhan. Mungkin kita dari tadi online tapi pada nggak dengar suaranya, padahal udah cuap-cuap kita di sini ya. Oke, tadi kita membahas tentang tema pena kita hari ini ya, dan kita terinspirasi dari sebuah film. Betul. Nah, kalau aku sendiri belum nonton ya. Nah, kalau Kak Gesti ini sudah nonton. Ya mungkin kita bisa review sedikit ya. Bukan spoiler sih, kayak review tentang film ini gimana sih? Yaps, filmnya menceritakan tentang apa? Jadi filmnya ini menceritakan seorang anak muda yang kebetulan dia adalah seorang Spider-Man. Terus lagi mengalami sebuah masalah, yaitu orang-orang di situ ya, khususnya di kota itu atau di situ itu nggak percaya lagi dengan dia. Akhirnya dia mau masuk ke beberapa kampus dan ditolak karena skandal. Yang ceritanya di skandalnya mau tau apa? Nonton. jadi dia tuh difitnah mendapatkan skandal, dia temannya dan pacarnya akhirnya susah mendapatkan kampus, tapi singkat cerita dia minta bantuan dengan pahlawan lain ya, dan dapat bantuan, tapi ternyata bantuan itu nggak semulus itu, ada konflik-konflik juga yang harus dia hadapi. Gitulah ceritanya. Terus No Way Home-nya ini gimana nih? Nah, No Way Home-nya ini ya, mungkin salah satunya adalah permasalahan di situ, yaitu orang-orang dari masa lalu atau dari Spider-Man yang lain, musuh-musuhnya yang udah mati ya, udah dikalahkan waktu itu tuh ke dunianya dia nih. Jadi banyak banget musuh-musuh dari dunia lain, bahkan juga ada Spider-Man lain. Waduh. Wah, seru pastinya, nggak cuma satu Spider-Man nanti yang akan berperang di situ. Jadi Spider-Man lawan Spider-Man? No, enggak ya. Spider-Man ini bergabung melawan musuh-musuh yang lain itu nih Kak. Nah, untuk mengembalikan mereka ke dunianya mereka. Jadi inti dari No Way Home adalah kita mau balikin lagi, kembali pulang ya. Kan di situ konfliknya adalah mereka kan kesusahan untuk pulang gitu. Maksudnya ada nggak mau pulang gitu loh Kak. Nggak mau pulang. Apa itu? Nah memang ya, kesimpulannya adalah orang-orang dari masa lalu itu berbahaya. Iya. Enggak lah, masa diiyain dong. Pengalaman nih Kak Gesti ya. Kita boleh mengingat masa lalu tapi jangan hidup di dalamnya. Jadi kan teringat kan pasti ingat lah ya. Fine, quotes of the day. Yes. Hari Gesti. Oke, nah yang mau kita bahas di sini No Way Home berarti kan kayak nggak ada jalan kembali untuk pulang. Pernah nggak sih ngomong-ngomong soal terhilang begitu ya, nggak ada jalan pulang, nggak ada cara untuk kembali ke rumah. Pernah nggak sih kalau di dalam kehidupan anak muda Kristen, anak-anak mudanya Tuhan mengalami momen dimana dalam tanda kutip kita terhilang. Nah kayak perumpamaan anak bungsu ya, iya, anak yang hilang itu pergi ya, meninggalkan rumah bapaknya dan dia memilih untuk apa ya, kayak untuk nggak datang, nggak deket gitu loh, memilih untuk aku mau senang-senang, nanti aja menuruti hawa nafsu. Nah, pernah nggak sih bintang Tuhan seperti itu? Bisa komen pernah nggak sih kalian mengalami momen dimana kalian tuh rasanya malas atau nggak malas ke gereja, atau takut, atau rasanya nggak dulu deh ke gereja. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kalian sampai berpikir dan melakukan itu gitu? Boleh komen-komen. Nah, ini ada yang bergabung nih, Kak Iga. Oh, sudah ada ya? Sudah ada yang komen nih. Ada Kak Muumure. Harus ya di spell kayak gitu ya. Muumure. Hai Kak Muumure. Nah, ya bercanda ya. Ini seseorang yang saya kenal ya, makanya saya berani begitu kan ya. Nah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini, Kak Moren ya. Nah, pernah nggak sih Kak Moren mengalami hal yang seperti itu? Dalam tanda kutip terhilang, menjadi anak hilang gitu ya. Iya,
pergi dari Pernah nggak sih? hadapan Bapak. Nah mungkin Kak Moren juga bisa sharing ya kalau misalnya punya pengalaman serupa. Nah kami juga mau menyapa buat bintang Tuhan ya yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung dan ya kita akan kedepannya ya di segmen-segmen selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya terhilang. Nah, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di radio CMC. Iya, kita sama server. Ya, kita. Oke, tetap terhubung di dalam program Pena Pernak-Pernik Anak Muda. Healing from Heaven kini hadir kembali setelah sekian lama menanti dalam doa. Pelayanan kesembuhan ini dipakai Tuhan luar biasa dalam siaran radio, YouTube, dan KKR Kesembuhan. Ratusan mujizat telah terjadi. Tuhan memerintahkan untuk pelayanan ini menanti sekian tahun. Dan Tuhan terus memurnikannya agar mereka yang didoakan tidak mencari dan memuliakan para hambanya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Julius M ya, mohon maaf ya, tadi ini saya bacakan. Saya pernah ikut ilmu hitam, Pastor ya. Kemudian dia berkata lagi, Pastor, telepon saya, takut sekali, admin tolong. Oke ya, 10 menitan yang lalu ya. Mungkin Pastor Daniel ingin mengatakan sesuatu atau tolong admin ya, tolong membantu saya, bisa membantu menghubungi atau menangani ya. Karena saya tidak bisa menghubungi sekarang. Gimana Pastor Daniel? Siapapun itu, Anda sudah diberikan, Anda sudah dimerdekakan sama Tuhan. Ya, silahkan hubungi gereja Anda. Jikalau Anda di kota Surabaya boleh, tapi kelihatannya tidak. Oleh karena itu, Anda bisa menghubungi tempat terdekat untuk dilayani. Ya, kuncinya satu, jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jangan bermain-main dengan ilmu-ilmu yang tidak benar. Tapi ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau dimerdekakan. Engkau sudah merdeka, percaya dengan kemerdekaanmu, dan iblis berusaha intimidasi kamu malam ini. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan lebih berkuasa daripada apapun. Iya. Puji Tuhan, Pastor Daniel mohon maaf update-nya kurang lagi ya. Ternyata barusan 2133. Saya lega, saya bebas dari ilmu hitam saya, Tuhan Yesus, saya bahagia. Pastor doakan saya terus, saya bebas, haleluya. Pastor terima kasih. Mari bergabung dan ajak sebanyak mungkin saudara dan keluarga kita dalam siaran live doa dan kesembuhan ilahi Healing from Heaven melalui YouTube channel Christ Mercy Center dan radio CMC FM setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat yang dilayani oleh Pastor Daniel Hadisien dan tim. Untuk informasi dan layanan doa, Anda dapat menghubungi ke nomor WhatsApp 08777 167 2009. Mujizat terjadi bagi yang percaya. Ya, Kembali lagi bersama Iga dan Gesti. di dalam program Cipika Cipiki. Salah dong, Salah salah program. dong, Kak Iga. Ya, di dalam programnya anak muda, apalagi kalau bukan Pena. Pernak-pernik anak muda. Yes. Nah, kita tadi sudah membahas cuplikan ya tentang latar belakang bagaimana kita memilih tema ini. Kenapa No Way Home? Karena tidak punya rumah. Bukan dong. Bukan. Bukan. Apa sih ini dari tadi? Ya, jadi kita mengambil tema ini gitu ya. No way home, tidak ada jalan pulang untuk kembali ke rumah. Jadi istilahnya sudah benar-benar
jauh dari rumah. Mentok. Mentok itu notok ya. Notok. Nah, benar-benar jauh dari rumah, benar-benar kayak apa ya Kak ya, kalau bisa dibilang meninggalkan rumah. Nah, kalau dihubungkan, pernah nggak sih kalian sebagai anak-anak muda gitu ya, bintang Tuhan, merasa merasa jauh dari Tuhan. Nah, ini bahaya banget ya kalau misalnya kita jauh dari Tuhan. Karena apa? Kenapa kok bahaya? Bahaya dong. Kalau kita jauh dari Tuhan tuh kayak seperti kita tuh jauh dari Bapak kita. Jadi kita tuh bener-bener kayak buta, nggak tahu arah, kita jalan jadi sembarangan karena kita bener-bener nggak ada yang pedoman, nggak ada pedoman kan, nggak. Sedangkan dengan adanya kita bergantung pada Tuhan itu ada pedoman, ada harapan, kita ada kepastian. Sedangkan kalau tanpa Tuhan kita nggak punya kepastian dong Kak Ida. Ya, curahan hati seorang Gesti. Ih, ketawa lagi. Nah, gitu ya. Kalau aku sendiri pribadi ya sering banget loh Kak merasa terhilang, karena aku menghilangkan diri memang ya, karena memang aku yang nakal. Ya. Nah, kalau Kak Gesti sendiri pernah nggak sih ada di momen kayak aduh aku jauh banget nih dari Tuhan, aku merasa nggak layak, aku merasa kayak aduh aku mah apa tuh kayak gitu pernah nggak sih? Pernah pasti nggak ngerti ya, tapi aku yakin dan percaya setiap kita pasti pernah ngalami momen dimana kita ngerasa layak nggak sih Tuhan aku sama Engkau gitu, atau enggak kayak Tuhan aku pengen me time dulu deh Tuhan kayak gitu. Nggak Tuhan-Tuhanan gitu ya. Nggak Tuhan kayak, atau mungkin saking capeknya, lelahnya dengan dunia ini, dunia ini gitu ya, karena masalah mungkin banyak pikiran, akhirnya jadi kayak udahlah tidur aja lah, udahlah Tuhan nanti aja gitu. Pernah. Kalau Kak Iga? Aku sudah bilang tadi pernah ya? Dan sering ya, kebetulan sering ya, karena memang mungkin dipengaruhi dengan mood gitu ya, mungkin dipengaruhi dengan ya banyak hal. Tetapi ya kita perlu belajar ya Kak Gesti ya, dimana menggantungkan diri sama Tuhan. Betul. Mungkin bintang Tuhan di rumah juga pernah ngalamin nih, bisa komen-komen di Instagram kita ya, live Instagram kita di Radio CMC FM dan juga melalui YouTube ya, di Christ Mercy Center. Nah, jadi ngomong-ngomong soal terhilang tadi atau jauh dari Tuhan, bagaimana sih ciri-ciri atau tanda-tanda, indikasi gitu ya, dan perlu di warning. Apa sih warning, ya itulah ya, banyak ya. Jadi komen netizen masuk gitu. Bukan gitu Mbak bacanya ya, aduh mohon maaf. Nah, gimana tanda-tanda yang harus kita perlu waspadai gitu ya. Nah, coba Kak Gesti yang pertama, apa tandanya bintang Tuhan ini sudah mulai jauh dari Tuhan? Yang pertama, mulai melupakan Tuhan nih. Mungkin maksudnya adalah ketika mau tidur, dah tidur aja lupa ya. Terus mau makan karena kelaparan lupa langsung ya di dalam nama Tuhan Yesus gitu doang. Nggak perlu. Pakai dalam nama Tuhan Yesus nih makan gitu. Langsung ya. Mungkin ada bintang-bintang Tuhan yang seperti itu, atau mungkin melupakan Tuhan itu ketika ada masalah yang dicari bukan Tuhan nih, tapi manusia kayak gitu. Ini ya seperti itu. Atau juga ngomong-ngomong soal masalah, jauh dari Tuhan itu bisa jadi ketika ada masalah datang malah yang disalahin Tuhan. Oh betul, mungkin ya. Jadi akhirnya, aduh kenapa sih Tuhan tuh kayak gini-gini A B C D E F G? Kenapa nggak adil sih? Kenapa dia lebih enak sih daripada aku? Mempertanyakan kedaulatan Tuhan, keadilan Tuhan, akhirnya ketika kan nggak puas ya dapat jawaban manusia, akhirnya dia mulai melupakan Tuhan. Mungkin seperti itu ya, ciri-ciri mulai melupakan Tuhan. Terus kayak gara-gara rutinitas, capek begitu ya, kayak Kak Gesti tadi ngomongin, udah besok pagi aja deh, gitu kan. Sampai besok pagi, sampai tahun depan sampai ini ya, sampai Tuhan Yesus datang. Besoklah bertobat. Hai nak, aku datang. Kamu siapa gitu. Sampai nggak tahu ya siapa Tuhan ya. Nah, jadi bahaya banget ya bintang Tuhan ya. Kalau bintang Tuhan ada di masa
mungkin sudah lupa sama Tuhan, terlalu happy gitu ya Iya, dengan terlalu apa yang dimiliki. iya gitu ya, kadang-kadang bisa ya Bisa terlalu apa namanya, terlalu menikmati hidup ini juga bisa. kayak wah aku senang-senang aja nih, nggak ada masalah nih gitu, akhirnya lupa Tuhan tuh juga bisa banget ya kan. Betul. Iya. Nah yang kedua adalah membesarkan diri. Apa nih membesarkan diri? Membesarkan diri ini kadang-kadang dosa ya, merupakan satu dosa yang terselubung ya bilang Tuhan ya. Nah itu tadi gara-gara happy, gara-gara nggak ada masalah, akhirnya lupa Tuhan dan menganggap bahwa aku mampu kok tanpa Tuhan. Betul, sombong ya, lebih kan bisa. Aku bisa hidup tanpa Tuhan, buktinya aku nggak doa, aku nggak ke gereja pun, aku tetap banyak uang, aku tetap banyak teman gitu kan ya. Berhasil, banyak orang suka sama aku. Wah, respect ya gitu ya, banyak orang respect sama aku. Betul. Apa Tuhan? Nah, itu salah satu indikasi bahwa bintang Tuhan sudah jauh dari Tuhan, membesarkan diri sendiri, merasa bahwa kita ini mampu tanpa Tuhan. Betul. Nah, terus kadang-kadang juga ya, secara nggak langsung, ketika sebentar tiba-tiba blank, Tarik nafas dulu Kak Ika, tarik tiba-tiba nafas. blank ya. Oh nih, ketika ada masalah, terus kita menyelesaikannya dengan cara sendiri, itu juga merupakan tanda bahwa kita ini sudah sombong, sudah membesarkan diri. Rasa bahwa aku nggak menyerahkan ke Tuhan, berarti aku mampu dong. Iya. Nah kayak gitu ya bintang Tuhan ya. Jadi hati-hati ketika kita ada masalah, kita nggak tanya Tuhan, kita nggak menyelesaikannya kita nggak taruh di bawah kaki Tuhan, kita malah kayak mengandalkan diri sendiri. Itu juga salah satu dosa yang terselubung ya, dosa kesombongan yang terselubung. Nah itu juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan gitu. Nah oke. Ada iklan dulu ya. Ada iklan dulu. Jadi mungkin selain itu juga ketika kita merasa diri kita ini ya hanya aku nih waktu mungkin dalam pelayanan. Nah ini disebut juga dosa terselubung ya. Kayak walaupun dalam pelayanan akhirnya bukan Tuhan yang kita layani, tapi kayak diri kita sendiri. Memuliakan diri kita sendiri. Ya secara nggak sadar akhirnya ya kalau nggak ada aku nggak bisa nih pelayanan. Kayaknya WL-nya kalau nggak ada aku urapannya kurang. Atau memang titisan Lucifer nih ya. Jadi kayak mungkin itu adalah sesuatu yang baik, dia dapat menjadi berkat buat orang, tapi malah dirinya sendiri jauh dari Tuhan. Jadi secara nggak sadar dia meninggalkan Tuhan, karena kembali lagi yang dimuliakan bukan lagi Tuhan tapi dirinya sendiri. Kemuliaan untuk dirinya ya, atau kemuliaan dibagi dua dengan Tuhan. Nah itu ya, tapi memang bahaya sih ya, untuk kayak sangat rentan sekali buat pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri di mimbar itu ya. Ini warning ke diri kita juga ya Kak ya. Betul. Ika dulu pernah ada di posisi yang seperti itu kok. Jadi memang ya Ika menyebutnya titisan Lucifer, malaikat yang jatuh karena kesombongan. Ya. Nah Ika pelakunya ya. Ika jujur dulu pernah ada di tahap yang seperti itu ya. Gak akan bisa tanpa aku, padahal ya apa yang kita miliki saat ini, kemampuan kita, talenta kita, itu semuanya milik Tuhan. Betul banget. Ya, dikembalikan untuk Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapapun kok. Yes. Apa sih kita ini pun karena Tuhan, harusnya kita pun nggak layak kan di depan. Banyak hal yang kita melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan, tapi Tuhan layakkan supaya kita dapat melayani Dia. Nah, kalau misal talenta kita diambil, kita bisa apa? Nah, kan? Betul ya? Nah, bisa apa lu? Iya, talenta pun dari Tuhan. Kita nggak layak untuk memegahkan diri, ya kan? Betul. Nah, next Kak. Oke. Tanda-tanda kita sudah jauh nih dari Tuhan. Selanjutnya, mendengarkan manusia, lebih daripada Tuhan. Jadi kayak mungkin lebih tergantung dengan manusia, apa yang dikatakan manusia itu lebih yes daripada apa yang firman Tuhan katakan ya, mungkin kayak gitu. Terus mungkin juga ya itu tadi, mengambil suatu keputusan. Itu nggak tanya Tuhan dulu. Kayak ya udahlah sembarang, pokoknya asal minta saran, ya minta saran boleh ya, nggak salah. Cuman ketika kita lebih
mengagungkan saran itu, mengandalkan saran itu, dan kemudian memakai pikiran atau logika kita sendiri, tidak bertanya sama Tuhan, Tuhan ini maunya apa. Nah, itu satu indikasi yang bisa menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Iya. Ya, lebih mengandalkan orang lain. Akhirnya yang jadi Tuhan orang lain dong. Iya, jadinya kayak aku harus mencari ini nih. Mau makan aja yang dicari si A nih. Mau makan yang dicari Si bapak A. ini ya, Iya, bapak ojol. Yang harus makan kita hari ini. Enggak ya, bercanda. Cuaca seperti ini enaknya makan apa? Tanya Google. Langsung ya. Nah, kayak gitu. Terus Kak, Terus oh iya, terus lebih mengandalkan manusia, mungkin juga kita tuh lebih ini apa namanya mentitik beratkan ya itu tadi apa saran-saran dari kita juga nggak salah, maksudnya perlu pembimbing rohani itu perlu, tapi ketika kita minta saran dari pembimbing rohani ataupun siapapun orang yang kita anggap lebih rohani daripada kita, tapi tetap kita harus melibatkan Tuhan dong di situ. Jangan sampai kan manusia itu pasti akan pernah atau tidak sengaja itu pasti melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya 100% itu oke, gitu nggak sih? Jadi mungkin kita sendiri pun ya, mungkin di sini kan kita juga apa namanya dipercayakan beberapa orang nih, bukan 100% kita tuh mampu benar-benar gitu loh. Jadi perlunya juga saran dan perlunya juga hubungan kita dengan Tuhan untuk menetapkan. Nah, kebanyakan orang-orang nih kayak, wah, aku lebih percaya nih sama Kak Iga nih, pokoknya apapun yang Kak Iga bilang pasti betul. Itu juga kurang. Jadi jangan menjadikan orang lain itu Tuhan ya, atau betul. penolong dalam hidup. Pokoknya harus Kak Bintang Iga. Tuhan. Harus Kak Iga nih yang beri Iya, saran, kalau enggak Kak aku lah. Kalau enggak Kak Iga ini enggak oke, Nggak harus afdol ya. Nggak afdol. Itu bahaya Itu banget bahaya. ya. Enggak boleh ya, jangan mendewakan Kak Iga ya. Iya, ngefans boleh. Kapan boleh? Nggak bercanda. Nah, lalu yang keempat, nah ini bahaya banget ya. Keempat apa nih Kak Iga? Berulang kali berdosa dan tidak bertobat. Tuhan memang Maha Pengampun. Tuhan memang betul-betul menyayangi kita gitu ya, lebih dari siapapun. Tetapi, nah ini yang kurang ajar ya. Iya. Berulang kali buat dosa, tapi nggak bertobat. Betul. Jadi pertobatan itu proses yang berprogres ya, bintang Tuhan ya. Kalau kita memang manusia biasa ya, yang nggak bisa luput dari yang namanya dosa. Betul. Tetapi ketika orang sudah bertobat, ketika orang sudah menjadi milik Kristus, benar-benar menyerahkan diri ke Kristus, dia tidak akan pernah tinggal di dalam dosa itu. Jatuh mungkin pernah, tetapi dia tidak menikmati kejatuhannya. Betul. Ibarat kalau misalnya lagi belajar naik motor begitu, jatuh nih sekali, ya memang ya wajar ya. Tetapi yang nggak wajar adalah aku mau jatuhin diri ya. Menikmati kejatuhan dari motor itu ya tiap hari ya. Aku mau ini nyium aspal kok kayaknya enak gitu kan. Nah itu kan nggak wajar ya. Ya kayak ada jurang tuh, wah aku mau masuk Gimana enak tuh. Kayaknya enak nih. Nah itu nggak wajar ya bintang Tuhan ya. Sama ketika kita berbuat dosa, kita tuh sebetulnya sadar kalau ketika kita melakukan kesalahan itu kita pasti sadar, oh aku salah, harus cepat-cepat minta maaf. Jangan kayak, oh aku salah, aku berdosa, wes lah tak rusakin aja diriku sekalian. Nanti diperbaiki 1 bulan lagi. Nah itu sudah terlambat ya, terlambat jauh bintang Tuhan ya. Kalau bintang Tuhan sadar sudah melakukan dosa, langsung saja kayak minta ampun sama Tuhan, perbaiki, selesai. Jadi Tuhan memang mencintai kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus apa adanya. Betul. Ya, Tuhan kepingin kita step by step menjadi orang yang lebih dewasa di dalam Kristus, kayak diperbaharui pikirannya. Nah, terus-menerus menjadi pribadi yang disempurnakan di dalam Tuhan. Yang lebih baik gitu ya. Jadi aku pernah kok mengalami ketika aku berbuat dosa, tetapi nggak aku selesaikan. Akhirnya tuh kayak malah merentat-rentat ke dosa-dosa yang lain. Nah itulah yang membuat kita jauh dari
Tuhan. Dari Tuhan, betul nih. Kak Iga mungkin dulu pernah kayak gini. Oh, sering. Sering ya. Iya. Dulu aku pernah nih sekolah ya, mungkin anak-anak sekolah sering ngalami dosa kayak gini ya, walaupun nggak semua, tapi pasti pernah yang ngalami dosa yaitu mencontek ya mungkin. Nah, awalnya itu karena aku dulu dari swasta, jadi nggak kebiasaan mencontek nih Kak Iga. Akhirnya pindah ke ini, ke sekolah lain, lulus terus ke sekolah lain, akhirnya itu adalah menjadi gaya hidup anak-anak di situ. Nah, mau nggak mau namanya juga lingkungan kan, aku akhirnya mencoba nih Kak Iga kan. Waktu aku coba pertama tuh gemeter kayak pertama kali, lama-lama kan jatuhnya jadi kayak biasa jadi pro ya, biasalah gitu. jadi pro ya. Tapi ternyata itu adalah Tuhan tuh nggak suka hal yang menipu semuanya gitu. Ya itu tadi ya Kak, awalnya tidak biasa, tetapi ketika kita tinggal di situ ya, tinggal di dalam dosa itu, lama-lama akan terbiasa kayak Betul. ini loh hal biasa gitu kan ya. Nah itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah itu tadi ya bintang Tuhan ya, indikasi atau tanda-tanda kita jauh dari Tuhan. Nah makanya coba mari kita saling cek pribadi, lepas pribadi ya masing-masing ya. Iga dan Kak Gesti juga kayak merasa, wah aku pernah nih, dan bisa juga menjadi warning ya, kayak tetap sadar, tetap menggantungkan diri ke Tuhan, supaya kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, kalaupun kita mengalami indikasi atau tanda-tanda mau jauh dari Tuhan, kita bisa segera sadar ya, berbalik lagi kepada Tuhan. Berbalik lagi kepada Tuhan. Nah, selanjutnya nih Kak Iga apalagi? Nah, selanjutnya kita akan share cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah yang mau lewat berikut ini. Jadi tetap bersama kami di program Pena Pernak-Pernik Anak Muda. Ini dipakai Tuhan luar biasa dalam siaran radio, YouTube, dan KKR Kesembuhan. Ratusan mujizat saya ikut KKR-nya Healing from Heaven ya. Saya udah 2 minggu ini saya 2 minggu. Ini udah 3 minggu saya ikut terus gitu ya. Nah, pada saat itu saya ingat saya bagiin deh minta dukungan doa gitu. Jadi saya tulis di YouTube, waktu itu saya ikutnya pakai YouTube. Saya tulis saya minta dukungan doa, dan Bapak Pendeta Daniel waktu itu sampaikannya perkataannya begini. Asal percaya dalam 2 hari anak ibu akan sembuh. Jadi pada saat itu saya sampaikan kepada anak saya, nak, kita udah minta dukungan dari Bapak Pendeta, dan Bapak Pendeta katakan bahwa asal percaya dalam 2 hari sembuh. Itu kan jam 9 malam saya kirim vlog doanya ya. Nah besok paginya anak saya lapor dengan saya, Mak, saya udah bisa cium nih, saya udah bisa cium kayu putih. Oh gitu, ya, puji Tuhan. Lagi gitu ya, saya cek lagi, Mak, saya juga masih udah bisa cium bau makanan nih. Hari Sabtu ya, hari Minggunya dia lapor sama saya, Mak, demamnya udah hilang, udah nggak ada lagi. Saya bilang, persis ya, Bapak persis ya. Asal kita percaya terjadi apa yang kita rindukan begitu ya. Lo tenanan kita ini, saya badan kesemutan hebat. Waktu pastor doa dan kaki saya bisa gerak dan nafas plong enak. Ini pastor nggak pakai jin kan? Saya bingung pastor. Tolong pastor didoakan ya. Dijelaskan. Pastor pakai jin nggak ini ya? Ini Tuhan Yesus punya kuasa, Pak. Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia.
Oleh karena itu kuasanya tidak terbatas, kuasanya terbuka bagi semua orang yang mau percaya kepada. Mari bergabung dan ajak sebanyak mungkin saudara dan keluarga kita dalam siaran live doa dan kesembuhan ilahi Healing from Heaven melalui YouTube channel Grace Mercy Center dan radio CMC FM setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat yang dilayani oleh Pastor Daniel Hadisien dan tim. Untuk informasi dan layanan doa, Anda dapat menghubungi ke nomor WhatsApp 08777 167 2009. Mujizat terjadi bagi yang percaya. Shalom. Sudah kedengeran suaranya? Sudah. Oke, kembali lagi di Pena Pernak Pernik Anak Muda. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih, kira-kira ciri-ciri atau apa tadi Kak Ikhlas? Tanda-tanda ya, indikasi. Kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Nah, tadi kita udah bahas kira-kira mungkin kalau para bintang Tuhan nih yang mungkin mengalami tanda-tanda seperti itu segera berbalik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke share tentang gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Balik lagi. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tentu saja membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Nah, kalaupun misalnya kita jatuh dalam dosa, segera ya, yang tadi seperti aku bilang ya, udah ada indikasi kok kayaknya aku mulai jauh dari Tuhan, coba deh bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Mungkin awal-awal ya, aku sering banget kerasa kayak gini, awal-awal setelah kita jauh dari Tuhan, itu tuh kayak aduh Tuhan di mana ya, kayak doa itu kayak bener-bener hampa gitu ya, bener-bener kayak aduh apa sih ini, kayak susah gitu ya cari sinyalnya, ibarat sinyal itu kayak susah banget cari sinyalnya. Tapi ya itu memang perlu diusahakan ya. Maksudnya dari diri kita sendiri ya perlu apa ya istilahnya menghempaskan kedagingan kita. Iya ya, kayak apa namanya? Kayak kita berusaha untuk oke Tuhan aku mau balik lagi, kayak penuh dengan kesungguhan hati gitu ya, balik lagi ke Tuhan. Nah, tentu saja dibangun dengan doa. Doa itu kalau Kak Gesi doa gimana caranya? Maksudnya kayak kebiasaannya Kak Gesi doa itu gimana? Kalau kebiasaan doa itu pasti, kalau aku sendiri ya, aku pribadi itu pasti harus ada pujian dan penyembahan. Karena ya itu kembali lagi, aku ngerasa mungkin kalau aku berdoa, aku ngomong tuh aku merasa hanya dari satu arah, yaitu dari aku aja nih yang ngomong. Tapi ketika penyembahan di situ aku belajar untuk lebih peka maunya Tuhan. Jadi apa sih yang Tuhan mau dari aku gitu. Mungkin tetap ada pujian penyembahan, terus pasti berdoa. Jangan lupa sih, aku juga mengingatkan buat para bintang Tuhan nih, doakan juga untuk bangsa dan negara kita. Jadi di setiap doa tuh selalu menyelipkan nih doa buat bangsa dan negara kita, pandemi juga. Jadi itu penting sekali, dukungan doa kita itu sangat penting buat bangsa ini gitu. Kalau Kak Ida sendiri nih gimana Kak Ida? Kalau aku ngomong soal doa, aku ini ya, karena aku menganggap Tuhan ini paket lengkap ya. Tuhan juga adalah raja, Tuhan adalah teman, sahabat gitu ya, Tuhan adalah papa. Jadi aku aku sudah terbiasa kalau doa itu ya menggunakan kata-kata yang non formal gitu, kayak misal nih lagi capek, Tuhan aku capek gitu kan, aduh hari ini tuh luar biasa banget Tuhan gitu kan, ya kayak just ngomong sama teman gitu kan, enak. Jadi kita nggak terbeban untuk mencari kata-kata indah gitu. Iya betul banget, nggak perlu lah kita sampai cari di Google mana ya kan, pakai Mazmur gitu ya. Boleh sih kalau doa baca Mazmur tuh boleh, cuman kalau aku sih lebih nyamannya kayak ya udah kan toh Tuhan juga mengerti berbagai macam bahasa kan. Betul. Nah, terus kayak kalau misalnya aku kan juga ini ya lagi benar-benar berproses untuk belajar penguasaan diri Kak Gesti. Nah, ketika aku mau marah, ketika aku mau muntap itu kayak aku berulang kali diingatkan, ayo coba kuasai diri. Dan aku berdoanya ya kayak Tuhan aku mau marah,
tolong jagaan hatiku gitu kan, kuatno aku gitu ya, doanya kayak gitu teman-teman, dan itu ngefek ya teman-teman ya. Jujur ngefek banget, jadi bisa dipraktekkan, bisa dicoba. Apalagi kalau bangun pagi itu juga mesti berdoa, minta kekuatan, minta sukacita, minta Tuhan Yesus yang pimpin gitu ya setiap step langkah kita hari ini. Nah itu ngefek. Aku dulu yang moodnya swing, ketika mempraktekkan itu ya, itu kayak ada aja yang mungkin aku percaya Roh Kudus ya yang ngingetin, ayo katanya mau sukacita hari ini, katanya mau jadi berkat hari ini. Nah itu tuh kayak moodnya tuh langsung oh iya ya lupa gitu. Akhirnya ya itu diingatkan, dan kita sehari itu bisa melakukan aktivitas kita, bisa mengerjakan tugas-tugas kita tuh dengan sukacita Kak Gesti. Nah itu bukan dari akunya sih, tapi pasti kekuatan dari Tuhan, karena nggak mungkin ya seorang aku yang padahal kayak gini ramah banget loh, datang pasti belum tahu aja ya. Nah, setiap manusia punya sisi gelapnya masing-masing. Wah, gitu. Ya aku pun juga ada, mungkin bintang Tuhan juga pastilah ada ya. Ada. Tiap sisi kelemahan kita, di mana kalau kesenggol sedikit udah kayak macan gitu. Iya, jangan. Ya, kamu bangunin macan tidur. Ya, gitu. Nah itu ya pentingnya atau kekuatan doa itu luar biasa bintang Tuhan. Betul. Selanjutnya Kak Gesti. Nah selanjutnya selain berdoa adalah bacalah Alkitab. Nah Alkitab ini adalah mengingatkan kita kan, kembali lagi mungkin kita sering kali dengar nih firman yang sama, baca hal yang sama, tapi kan setiap hari kita itu memiliki pergumulan berputar gitu loh, masalah kita gimana, tadi kan kita bahas ya, masalah kita seringkali juga membuat kita itu akhirnya jauh dari Tuhan. Tapi dengan ketika kita habis berdoa, kita baca firman Tuhan, kita dapat diingatkan kembali nih. Jadi firman Tuhan itu dapat memberikan kita rema, penguatan, peneguhan, teguran, bahkan untuk membuat kita itu tetap kembali kepada Tuhan gitu. Dan firman Tuhan ini juga merupakan satu jawaban doa loh ya, atas doa-doa kita. Jadi kalau kita ini ya ngomong soal doa itu kan sebetulnya komunikasi dua arah. Betul. Nah kalau misalnya kita doa ngomong minta nuntut itu kan berarti satu arah ya Kak gitu ya. Nah caranya gimana supaya dapat jawaban? Kadang-kadang Tuhan juga menjawab setiap doa kita itu melalui setiap ayat yang ada di Alkitab. Iya. Jangan minta, pokoknya harus Tuhan ngomong langsung. Kalau nggak ngomong langsung nggak ngeri ya malahan ya, kayak Iga anakku jangan kesana. Siapa nih gitu kan? Siapa itu? Serem malahan ya. Iya. Nah, Tuhan kadang-kadang mengingatkan kita melalui bacaan-bacaan Alkitab. Aku pernah ada di satu fase di mana pada saat itu aku sedang benar-benar down. Terus aku dapat ayat itu dari kisahnya Yosua. Sekali lagi ku katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu kan. Intinya bukankah aku Tuhan itu yang sudah menyertai orang-orang di sebelum kamu tuh, aku tuh masih Tuhan yang sama. Nah, ketika doa terus baca itu kayak iya Tuhan thank you. Nah, kayak gitu-gitu tuh loh. Akhirnya kayak Tuhan itu ya belum langsung menjawab sih, tetapi seenggaknya Tuhan itu kasih kita kekuatan untuk bisa maju. Betul banget. Betul. Kalau Kak Gesti pernah nggak? Pernah nih. Jadi dulu tuh mungkin ada seorang yang sangat menyakiti hati ya. Wah, anak muda. Jadi ada memang seorang yang buat yang kayak rasanya tuh orang itu tuh nggak pantas dapat pengampunan dari aku. Nggak pantas lah aku ngampuni dia tuh nggak cocok untuk diampuni. Aku ngerasa seperti itu. Makanya standarku ya, standar manusia lagi. Tapi Tuhan, jadi aku membenci orang, tapi aku berdoa. Aneh nggak sih? Jadi mungkin sekarang aku udah ngerasa aneh, tapi waktu itu aku ngerasa untuk benci dia itu bukan suatu hal yang salah. Itu suatu yang wajar, karena apa yang dia lakukan tuh pantas untuk dibenci. Sampai aku tuh selalu dapat ayat, ampunilah jika kamu tidak mengampuni. Bagiku itu tuh biasa, maksudnya ya udahlah, firman-firman kayak gini tuh biasa, dan aku tuh tetap bertahan dengan aku nggak mau ngampuni orang ini. Hingga satu titik aku dapat firman nih, karena aku baca aku tuh aku waktu itu mungkin kalau sekarang bahasa Jawa kebiasaan ya Bun. Kalau sekarang kan mungkin aku lebih teratur ya, baca ini habis ini. Kalau dulu tuh
aku kayak Tuhan, aku pingin apa, Tuhan mau ngomong apa sih? Langsung dibuka gini? Iya. Pernah nggak sih? Mungkin bintang Tuhan juga pernah ya. Jadi kayak Tuhan pengen ngomong apa sama aku hari ini. Itu random sekali. Ya, itu random banget. Dan aku buka, waktu itu aku SMA, aku buka dan firman-nya adalah Yohanes ya, lupa sih ayatnya, tapi bunyinya seperti ini. Aku berikan perintah baru kepadamu. Jadi ini sebuah perintah nih, bahwa kamu harus mengasihi kayak gitu kan. Jadi rasanya waktu itu aku langsung nangis, kayak tertegur sama Tuhan. Aku setel radio nih rohani. Jadi dulu kan mungkin zaman-zaman dulu kan masih radio nih, nggak YouTube. Radio rohani, buka khotbahnya pas tentang kamu nggak bisa pakai standarmu sendiri, kamu harus pakai standar Tuhan. Ya, aku mengalami proses bagaimana aku harus mengampuni, dan puji Tuhan aku dan dia sekarang adalah teman yang baik. Akhirnya itu karena firman Tuhan kembali lagi gitu. Nah, itu ya kekuatan doa dan firman Tuhan. Betul. Jangan disepelekan. Jangan sepelekan itu ya. Lalu yang ketiga itu adalah libatkan diri bintang Tuhan ke dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Wah, penting banget nih. Betul. Dan aku mau rekomendasikan buat bintang Tuhan semua, carilah komunitas rohani. Nah, di sana selain kita belajar firman Tuhan, tetapi komunitas rohani ini membantu kita untuk kayak istilahnya memberi pagar begitu ya, memberi pagar, mensupport kita ketika kita jatuh itu kita bisa ayo sini yuk, misalnya kita udah awe-awe itu apa ya, udah mau di jurang gitu kan ya, gini kan loh, bisa kayak ditarik ya? Mungkin bisa ditarik atau kayak jangan itu jurang, diingatkan, gitu ya, diperingatkan di awe-awe gitu ya. Jadi komunitas rohani penting banget untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan bareng-bareng, terus kita di sana juga bisa berbagi berkat gitu ya, saling menguatkan mungkin dengan setiap cerita-cerita kita masing-masing pengalaman dengan Tuhan, kita semakin percaya bahwa wah ternyata Tuhan kita benar-benar Tuhan yang hidup dan ajaib loh. Gitu. Nah, jadi kayak gitu ya bintang Tuhan ya, jangan sampai ketika kita jauh dari Tuhan kita malah melarikan diri dari Tuhan, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gereja-gerejaan, semakin terhilang. Nggak usah doa, aku kecewa dengan Tuhan, kecewa sama pembimbingku, teman gerejaku, udah nggak doa. Nah, itu paket komplit ya. Jangan sampai. Nah, itu tadi ya bintang Tuhan ya. Mungkin tips dan trik gitu ketika mungkin bintang Tuhan sudah merasa jauh dari Tuhan, bisa kembali dengan mengakui gitu ya, mengakui kalau kita sudah jatuh, kita sudah berdosa, ya bangun hubungan kembali dengan Tuhan, baca Alkitab dan pilih atau carilah komunitas rohani ya. Dan yang paling penting adalah kita harus mau untuk berubah. Betul. Mau, jangan sampai kita cuma berdoa saja dengan komunitas, tapi kita masih menyimpan perasaan tadi ya, dosa-dosa contohnya bermegah diri, mungkin tidak mau mengampuni, jadi dosa-dosa itu pun hal yang kecil pun dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, oke. Di segmen terakhir kita akan membahas ya ayat firman Tuhan yang relate dengan ini tadi ya. Dengan yang kita bahas. No way home ya. No way home. Nah, so jangan kemana-mana bintang Tuhan, tetap stay tune di Radio CMC FM ya, jangan kemana-mana. Healing from Heaven kini hadir kembali setelah sekian lama menanti dalam doa. Pelayanan kesembuhan ini dipakai Tuhan luar biasa dalam siaran radio, YouTube, dan KKR Kesembuhan. Ratusan mujizat telah terjadi. Tuhan memerintahkan untuk pelayanan ini menanti sekian tahun. Dan Tuhan terus memurnikannya agar mereka yang didoakan tidak mencari dan memuliakan para hambanya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang Tuhan bekerja bahkan lewat media, itu sesuatu yang amazing sekali. Luar biasa loh Pastor, kemarin banyak kesaksian itu mereka cuma sentuh layar loh ya. Mereka cuma sentuh layar dan mereka merasakan ada aliran listrik gitu. Terus mereka merasa ada pemulihan, ada yang matanya minus, kemudian tiba-tiba jadi jernih ya. Nantikan siaran doa dan kesembuhan Healing from Heaven melalui YouTube dan radio setiap hari Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Untuk informasi dan layanan doa, Anda dapat menghubungi ke nomor WhatsApp 08777 167 2009. Mujizat terjadi bagi yang percaya. Baiklah, Anda berada di segmen terakhir program Pena Pernak-Pernik Anak Muda. Nah, dengan tema hari ini No Way Home. Nah, kita mau bacain sebuah ayat ya Kak Gesti ya, yang kita pakai dalam pengembalian diri ke Tuhan. Apa pengembalian diri ke Tuhan? Berbalik lagi kepada Tuhan. Ada kita buka bersama-sama ya di Lukas 15 ayat 24. Coba Kak Gesti atau aku yang bacain? Kita baca bersama-sama bisa pas nggak sih? Boleh ya. Kita coba ya. 3, 2, 1. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, ayat ini seperti yang kita bilang ya, sempat kita singgung tadi, berbicara atau menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, di sini ketika anak sulung ya, anak bungsu ya, berarti ini ya masih connect dengan saya Kak Gesti ya. Itu namanya kuis dadakan. Oh iya. Anak sekolah bungsu. minggu dong harus bisa. Iya, gimana? Anak bungsu ya, yang pergi meninggalkan ayahnya, menghabiskan semua harta miliknya, lalu kembali. Nah, setelah kembali ayahnya tuh bukan malah kayak ngusir ya, tetapi malah ada suatu sukacita besar, ada suatu apa ya, kayak mungkin rasa rindu ya, rasa rindu kangen yang besar kepada anaknya. Dan di sini dikatakan sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah, ini menggambarkan tentang kita di mana kita jauh dari Tuhan, itu kita mati gitu ya. Pada dasarnya kalau manusia itu nggak bisa jauh dari Tuhan ya, karena memang manusia terbatas ya bintang Tuhan ya. Ketika kita jauh dari Tuhan, yang ada kita tuh mengalami mati dalam tanda kutip. Mungkin secara tubuh kita nggak benar-benar mati yang dikubur gitu, enggak ya, kehilangan nafas gitu enggak, tapi secara rohani, secara mental gitu kita sudah mati. Betul, jadi nggak ngerti nih tujuan kita hidup, atau tadi ya yang dibilang nggak ada pegangan. Kalau orang nggak ada pegangan kan berarti udah ambiar ya, ambiar sobat, tidak ambiar, sudah nggak tahu arahnya kemana. Nah, tapi di sini dikatakan dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Berarti jadi dikatakan apa? Oh, sudah dari hilang dia ditemukan kembali. Berarti intinya ketika dia pergi meninggalkan gitu ya dan pulang kembali, dia menemukan kembali identitasnya, yaitu oh, aku anak raja, aku adalah anak bapakku. Nah, di tempat bapakku ini, bapakku tuh kaya, kenapa aku harus pergi gitu ya? Sama kayak kita ya, bapakku ini, bapak kita di surga itu punya segalanya gitu loh. Nah, mengapa kita malah mencari sesuatu yang lain di luar rumah bapak? Itu kan juga sebetulnya aneh ya kan? Aneh banget. Nah, tapi kita seringkali begitu. Seringkali kita gitu. Ya, nah, itu menjadi suatu tanda tanya besar. Nah, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, ketika kita yang terhilang ini kembali gitu ya, kembali untuk mau berusaha connect lagi dengan Tuhan, maka seluruh surga itu bersuka cita loh. Ya, betul. Kayak Tuhan itu kayak seneng banget, wah anakku yang gitu hilang ya. ini. Sebab kita tuh sangat berharga di mata Tuhan. Tubuh jiwa roh kita tuh berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan itu menjadi milik kepunyaannya, menjadi kesayangannya. Jadi kalau kita hilang ya tentu saja ya kayak sedih banget pasti Tuhan sedih. Seperti dalam perumpamaan ini kan, ayahnya tuh benar-benar sedih. Jadi waktu itu ya, pada zaman itu tuh orang Israel tuh nggak ada nih Kak Iga namanya bapak nyamperi anaknya, apalagi sampai menanggalkan apa ya jubahnya Kak itu ya. Jadi
pada zaman itu harusnya anak yang datang ke bapaknya. Tapi karena saking sukacitanya bapaknya ini ya, ayahnya ini, karena mungkin dia terlalu sedih menunggu anaknya yang bungsu ini kan. Ketika dia datang, saking sukacitanya adalah dia rela menyambut, maksudnya merelakan sesuatu yang mungkin kalau orang zaman sekarang itu adalah harga dirinya. Jadi karena terlalu sayang sama kayak Tuhan, dia rela untuk kita mati, hal yang harusnya dia nggak perlu lakukan untuk kita, tapi karena cintanya buat kita gitu dia sampai rela. Jadi buat mungkin bintang-bintang Tuhan yang hari-hari ini mungkin lagi ngalami masalah hingga jauh dari Tuhan, atau yang ingin kembali lagi ke Tuhan tapi takut, kira-kira Tuhan terima aku lagi nggak? Pasti diterima. Jangan khawatir, karena seperti perumpamaan anak yang hilang ini, Tuhan pun akan bersukacita jika kita semua, kalian semua datang lagi pada Tuhan. Betul. Jadi jangan ragu-ragu ya bintang Tuhan ya, segera ambil keputusan untuk oke, aku mau kembali kepada Bapakku. Betul. Aku mau kembali hidup di dalam kasih Bapakku, karena aku tidak akan mendapatkan kasih yang luar biasa gitu ya selain dari kasih Bapakku. Manusia pasti mengecewakan bintang Tuhan, cepat atau lambat ya. Pasti. Pasti mengecewakan, cuman Tuhan aja yang tidak akan mengecewakan kita. Ya, tergantung respon hati kita nih. Betul. Ya jangan sampai Tuhan memang nggak mengecewakan, tapi kalau kita merasa kan, tapi ingat perasaan kita kan belum tentu benar. Perasaan nih. kita kadang salah. Iya, kadang salah perasaan kita. Padahal Tuhan nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba kita kecewa sama Tuhan nih. Kan seringkali kita kayak gitu sebagai manusia. Baper-baper dewe gitu ya. Buat-buat sendiri ya. Manusia. Makanya kita perlu berdoa, mengoreksi hati kita. Bener nggak sih gitu hati kita. Betul. Dan jangan lupa baca firman. Iya. Oke, itu tadi ya tentang no way home. Jadi masih ada ternyata jalan untuk kembali pulang. Oke, Kak Gisti mau pulang ke rumah Bapak? Ke rumah Bapak yang Bapak konotasinya selalu menjadi ini ya, kayak disuruh meninggal gitu ya. Iya. Kembali ke rumah Bapak ya gak apa-apa toh. Ke rumah Bapak, tapi aku kembali bersama Bapak. Oh, tapi lebih enak loh pulang ke rumah Bapak, nggak ngerasain sakitnya dunia. Ya, mau. Tapi ketika kita hidup untuk Tuhan, ada sesuatu yang enak juga, walaupun dengan lika-liku dunia ya. Masih aja ya alasan ya. Aduh. Ya, itu tadi ya bintang Tuhan ya, kita sudah bahas. Semuanya tetap semangat aja bintang Tuhan, apapun namanya juga hidup ya, pasti kita akan menemukan banyak masalah. Pasti. Nah, tapi yang perlu kita ingat, Tuhan itu selalu ada, selalu menyambut kita ya. Selalu ingin Tuhan itu lebih pengen ya memberkati atau dekat dengan kita ya. Betul. Nah, jadi jangan ragu untuk memilih untuk dekat dengan Bapa. Yap, kita sudah selesai. Saatnya kita tutup acara kita hari ini dengan doa. Oke, tadi sudah Kak Iga Oke, saya sudah menunggu ya. Saya tidak mau menunjuk. Saya tahu, saya peka. Baiklah. Hari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, kami mengucap syukur untuk sesi hari ini ya Bapak. Jadikan apa yang kami dengar, apa yang kami sharingkan Tuhan dapat menjadi berkat untuk setiap kami, juga untuk setiap para bintang Tuhan yang mendengarkan. Jadikan Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap bintang Tuhan, bahkan setiap kami yang ada di sini Tuhan, dapat menjadi berkat dan bawa kami semakin lebih lagi mengasihi Engkau yang kuatkan dan teguhkan hati setiap kami, sehingga kami tetap bertahan Tuhan sampai akhirnya ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih buat bintang Tuhan yang sudah bergabung melalui live Instagram maupun di YouTube kami. Jangan lupa tonton terus, ikutin terus untuk segmen-segmen acara kita ya. Dan jangan lupa nanti malam juga ada program I Love Monday ya, nggak I Hate ya, I Love Monday. I love. Yang akan hadir pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. So, kita sudah selesai dan saya Iga, saya Gesti. Akhir kata kita mengucapkan jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Bye.